Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pembicara pada hari ini mengenai topik investasi asing langsung di Indonesia. Nah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang dapat bergabung pada webinar kali ini, telah menyempatkan waktunya untuk webinar kali ini semoga berjalan dengan lancar. Nah, harapan saya pada webinar kali ini, teman-teman bisa mendapatkan insight baru atau materi baru tentang investasi asing langsung di Indonesia. Nah, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lia Lestari, NIM F1320050. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional di Universitas 11 Maret. Nah, selanjutnya, sebelum lebih jauh, kita bisa melihat outline, yaitu pada bahasan selanjutnya itu ada masalah investasi asing langsung, ada pentingnya investasi asing langsung, ada juga investasi asing langsung di Indonesia, dan juga perkembangan investasi asing langsung di Indonesia. Nah, selanjutnya, bahasan pertama yaitu tentang masalah investasi asing langsung di Indonesia. Selanjutnya, pandemi COVID-19 hingga hari ini masih belum usai. Nah, banyak juga dampak dari pandemi termasuk dalam hal investasi di tengah pandemi COVID-19. Nah, di tengah pandemi COVID yang belum berakhir, investasi asing langsung ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 900 triliun rupiah. Nah, tahun 2020 pada kuartal kedua itu terjadi konstruksi hingga sebesar 5,3%. Nah, dari sini pengeluaran pemerintah dari konstruksi tersebut mengalami imbas karena konstruksi itu. Nah, masalah investasi asing langsung di Indonesia ini juga terpengaruh oleh COVID, yaitu pada pembatasan sosial berskala besar pada waktu kuartal 2 di Indonesia tempat terjadi pembatasan sosial, gitu ya, pembatasan aktivitas masyarakat di Indonesia. Nah, investasi asing langsung di tengah pandemi COVID, pertumbuhan ekonomi mayoritas di negara Indonesia ini mengalami kontraksi yang cukup dalam. Perekonomian di Indonesia pada triwulan kedua pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi. Nah, di sini pengeluaran kontraksi pada seluruh komponen. Pengeluaran pemerintah yang diharapkan menjadi penahanan malah justru ikut kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu dapat digerakkan dengan usaha menciptakan iklim ekonomi yang baik. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tercermin dalam peningkatan perekonomian domestik bruto terhadap neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan itu terdiri dari berbagai sektor ekonomi. Nah, salah satunya adalah penyumbang pergerakan ekonomi itu adalah investasi. Nah, investasi itu dapat mendorong pertumbuhan pendapatan domestik bruto. Investasi itu diperlukan di sebuah negara untuk mendukung pertumbuhan negara dengan memanfaatkan investasi asing. Nah, penanaman modal asing langsung itu merupakan alternatif sumber dana pembangunan yang relatif lebih aman dibandingkan dengan kita meminjam ke luar negeri. Nah, investasi asing langsung itu dapat bermanfaat untuk mempercepat dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Nah, investasi asing langsung atau FDI ini berperan penting baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, banyaknya investasi asing yang masuk itu membawa dampak terhadap penambahan lapangan pekerjaan, pengembangan industri, yang juga mendukung ekspor dan pembangunan daerah yang tertinggal. Nah, investasi asing langsung dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang ada terkait dengan peraturan yang berlaku dengan penanaman modal asing di Indonesia. Selanjutnya, nah, target Indonesia dalam mendatangkan investasi luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, BKPM atau menempatkan
realisasi investasi asing langsung di Indonesia itu pada tahun 2015 hingga 2019 sempat terjadi fluktuasi dan terjadi kemerosotan pada tahun 2018. Nah, porsi FDI terhadap total realisasi investasi terus mengalami penurunan pada tahun sebelumnya hingga pada kuartal kedua pada saat PSBB. Nah, banyak hal yang mempengaruhi aliran modal asing ke Indonesia. Salah satunya adalah saat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau saat PSBB. Nah, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM itu mencatat realisasi investasi asing langsung di Indonesia pada kuartal kedua itu mencapai 97 triliun atau menurun sebesar 6% dibandingkan tahun lalu. Nah, total realisasi investasi asing langsung ini pada tahun pertama 2021 ini adalah sebesar 195 triliun. Nah, Bank Dunia dilaporkan terbarunya dalam survei yang bertajuk Global Investment Competitiveness atau disingkatnya DIC menunjukkan bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang paling restriktif. Nah, itu merupakan masalah penanaman modal di Indonesia, salah satunya juga. Nah, Indonesia ini mendapatkan skor tertinggi masalah restriktif dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Nah, hal ini yang mengindikasi bahwa Indonesia masih belum ramah dan terbuka terhadap investor. Nah, masalah kedua yang dirasakan oleh investor yaitu adalah birokrasi yang berbelit. Selanjutnya ada ketidakjelasan regulasi, harga, teknologi, dan produk hingga keleluasaan untuk berinvestasi. Nah, investasi asing langsung atau FDI ini dapat beberapa bentuk. Yang pertama ada investasi asing langsung sebagai investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas luar negeri, dan kedua adalah investasi portofolio luar negeri, yaitu investasi yang dibiayai oleh luar negeri namun dioperasikan oleh warga domestik. Selanjutnya, selanjutnya ada sebelum lebih jauh kita membahas yaitu apa itu foreign direct investment. Selanjutnya, pengertian foreign direct investment. Foreign direct investment ini atau pengertian dari investasi asing langsung ini merupakan investasi aset real seperti tanah, bangunan, atau bahkan pabrik. Nah, penanaman modal asing ini terlibat dalam usaha patungan dengan perusahaan asing yang mengakuisisi perusahaan asing dan membentuk anak perusahaan asing baru. Penanaman modal pada Undang-Undang tahun 2000 nomor 25 tahun 2007. Nah, menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal itu memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Nah, penanaman modal asing ini pada pengertian bab 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman asing yang melakukan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dan juga pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Nah, selanjutnya bentuk FDI. Nah, investasi asing langsung atau foreign direct investment dapat beberapa bentuk. Yang pertama ada investasi asing langsung atau FDI itu berbentuk investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas luar negeri. Yang kedua, investasi portofolio luar negeri atau FDI itu investasi yang dibiayai oleh luar negeri namun dioperasikan oleh warga domestik atau Indonesia. Nah, perusahaan atau PT atau entitas itu sendiri dapat dibentuk melalui merger ataupun akuisisi. Nah, merger itu menggabungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya untuk kemudian membentuk perusahaan baru. Nah, sedangkan akuisisi adalah mengambil alih perusahaan yang satu dibeli oleh perusahaan lainnya dan dioperasikan di Indonesia. Selanjutnya,
Yang ketiga ada peran investasi asing langsung di Indonesia. Nah, investasi asing langsung ini pasti dibutuhkan di sebuah negara ya, terutama negara yang masih berkembang. Nah, dengan investasi asing langsung dapat dimanfaatkan untuk membantu membangun ekonomi dan pertumbuhan sebuah negara. Masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Nah, investasi asing ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan, dapat menambah lapangan pekerjaan baru. Nah, sehingga angka pengangguran itu dapat berkurang. Masuknya investasi asing langsung itu biasanya juga disertai dengan transfer teknologi. Nah, investasi asing langsung itu membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan berkembang dan diadopsi di Indonesia. Nah, tidak menuntut kemungkinan juga untuk para investor asing untuk bekerja sama dengan UMKM setempat atau UMKM lokal yang telah dibina oleh pemerintah Indonesia maupun oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing langsung di Indonesia ini adalah meningkatkan pendapatan melalui pajak. Nah, selain itu juga dapat menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah prosedur dalam membangun atau membentuk investasi asing langsung di Indonesia, yaitu prosedurnya adalah dengan melalui OSS atau One Single Submissions, yang kedua dengan perizinan investasi. Pasti dalam kita membentuk sebuah atau menanamkan modal di Indonesia, patut kita menaati peraturan oleh pemerintah yang ditetapkan di negara tersebut. Nah, di Indonesia ini prosedurnya yaitu melalui OSS, dan yang kedua adalah perizinan investasi. Yang melalui OSS ini adalah dapat dibuat melalui akun atau web OSS dibentuk dan melakukan aktivasi akun. Selanjutnya akan memperoleh nomor induk berusaha untuk mendirikan sebuah usaha di Indonesia atau melakukan penanaman di Indonesia. Selanjutnya mengurus izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha, izin operasi, dan terkait pembangunan izin usaha dan pembaharuan data perusahaan. Selanjutnya, nah, manfaat dalam penanaman modal di Indonesia itu seperti investor asing itu dapat berpeluang bisnis investasi dalam menanamkan modal Indonesia ini pada sektor infrastruktur, pertanian, industri, manufaktur, pariwisata, energi, industri digital, dan gaya hidup. Nah, lokasi bisnis untuk investor tidak perlu khawatir, karena lokasi bisnis ini oleh sistem informasi peluang investasi daerah, itu adalah petunjuk bagi investor yang akan berinvestasi di daerah, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Nah, informasi yang sudah tersaji dan disiapkan oleh Direktorat Pembangunan Potensi Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, manfaat lain FDI ini untuk kemudahan investor adalah melakukan dengan melihat investment outlook, yaitu ikhtisar ekonomi, dapat juga mendapat informasi seperti demografi, peringkat kredit, dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, investor juga dapat mengakses yaitu kawasan ekonomi. Tidak perlu khawatir karena Indonesia ini sangat luas dan disediakan oleh BKPM untuk melakukan penanaman modal, yaitu kawasan ekonomi berupa kawasan industri, ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan perdagangan bebas, dan kawasan pariwisata. Yang selanjutnya adalah kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan pemeringkatan kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintahan Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus untuk melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritasnya. Selanjutnya, investasi asing langsung di Indonesia. Selanjutnya, nah, kembali ke kasus COVID tadi, masih dalam masa pandemi seperti ini ya, masih menjadi perhatian pemerintah dalam penurunan untuk itu ditetapkan pembatasan sosial pada beberapa waktu lalu untuk menekan angka penyebaran COVID.
Nah, ini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mengapa investor itu mau menanamkan modalnya ke suatu negara. Nah, salah satu dapat dilihat dari ukuran size ekonomi, stabilitas makro, faktor nilai tukar, dan ketenaga kerjaan hingga sebuah regulasi di negara tersebut. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang kaya ya, dengan sumber tenaga kerja yang tinggi dan hasil alam yang berlimpah. Nah, Indonesia ini masih bersaing ketat dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya adalah Malaysia dan Vietnam. Nah, terdapat 3 faktor yang menyebabkan Indonesia di bawah negara Vietnam dan Malaysia, yaitu harga tanah, upah buruh, pekerja, dan birokrasi. Nah, harga tanah untuk menyelesaikan kasus di masalah investasi di Indonesia, yaitu masalah pertama, yaitu ada harga tanah. Nah, harga di Indonesia ini, Indonesia memang jauh lebih mahal dibandingkan Vietnam, berbeda sekitar 3 juta sampai 4 juta per meter. Sedangkan upah buruh di Indonesia itu paling tinggi dengan negara-negara di ASEAN. Nah, birokrasi Indonesia juga masih bergelut atau susah. Nah, FDI ini memegang peran penting untuk perekonomian Indonesia. Semakin banyak masuk investor asing dan menanamkan modalnya di Indonesia akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dalam menghadapi ekonomi di tengah pandemi dapat berjalan beriringan dengan pembangunan kembali perekonomian di saat pandemi seperti ini. Nah, produk yang menjadi tantangan Indonesia dalam investasi asing langsung ini masih menjadi pertimbangan dan persaingan pasar yang ketat dengan produk-produk yang ada di luar negeri dan persaingan produk lokal. Nah, masuknya investor asing juga menyebabkan kompetisi di pasar, sehingga ada indikasi terjadinya inovasi yang membuat barang dan jasa ini menjadi lebih murah. Nah, pada akhirnya daya beli masyarakat dapat meningkat. Nah, meningkat kompetisi yang terjadi, maka setiap produsen dan pemain dalam setiap industri akan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling efisien dan terus berinovasi. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam investasi asing langsung ini adalah peran teknologi. Teknologi ini memiliki peran penting dalam era saat ini, terutama untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Nah, masuknya investor asing juga seringkali dibandingkan dengan transfer teknologi sehingga bisa mendorong produktivitas. Nah, banyak faedah jika investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, nah, Indonesia ini adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Nah, berdasarkan rencana strategis penanaman modal, pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu ada infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta ekonomi digital. Nah, sektor-sektor ini sangat terbuka untuk penanaman modal asing, tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Selanjutnya, nah, dalam menghadapi masalah yang masih dikritik oleh investor, tenang saja BKPM sudah menyiapkan, khususnya di Indonesia ini, dalam FDI ini sudah menyiapkan insentif untuk para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu berupa fasilitas biaya masuk atau pembebasan biaya impor atau ekspor. Nah, ada juga tax allowance atau pengurangan untuk pajak penghasilan, dan juga tax holiday untuk pengurangan pajak penghasilan, dan juga fasilitas kemudahan investasi langsung pada sektor konstruksi, perizinan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan infrastruktur pendukung, serta jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Nah, insentif fiskal dan non-fiskal tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan realisasi investasi pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lebih luas lagi untuk lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan investasi di Indonesia.
realisasi investasi di Indonesia ini pada tahun 2021 saat ini pada kuartal 1, 2, dan 3. Nah, pada kuartal 1 ini sudah terrealisasi sebesar 219 triliun. Pada kuartal kedua tumbuh lagi sebesar 223 triliun. Pada kuartal ketiga cukup menurun tapi tidak signifikan, yaitu sebesar 216 triliun. Nah, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ini membukukan realisasi investasi. Secara kumulatif, realisasi investasi itu dapat menumbuhkan ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah perkembangan lainnya yaitu investasi asing-asing di Indonesia terbaru adalah dengan penandatanganan Presiden Jokowi dan juga BKPM di Dubai, yang salah satunya adalah tentang perjanjian investasi mega proyek yaitu Air Products. Nah, perkembangan investasi asing langsung lainnya di Indonesia adalah tentang karena Indonesia ini sangat berpotensi ya dalam pembuatan baterai listrik. Nah, jadi sangat terbuka peluang untuk penanaman modal asing untuk membuka pabriknya atau usahanya di Indonesia. Selain itu juga ada investasi bidang transisi energi dan perdagangan, investasi energi dan terbarukan, investasi membangun industri yang berbasis pengelolaan lingkungan yang baik, dan investasi dengan kolaborasi yang baik. Selanjutnya, nah sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kelebihan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau izin bertanya, Mbak Lia. Ya, silakan. Apa yang menjadi motivasi investasi asing mau menanamkan dananya di Indonesia? Terima kasih. Bicara tentang investasi asing langsung, kenapa investor mau melakukan penanaman modalnya di Indonesia, ini adalah sebuah motivasi dari investor. Dari investor, yaitu motivasinya itu yang pertama ada pendapatan, yang kedua adalah biaya. Nah, pendapatan ini investor itu bisa melihat dari pangsa pasar di Indonesia yang sangat besar terhadap permintaan produk dan jasa. Selanjutnya ada memasuki pasar yang menguntungkan dengan menurunkan harga dan membandingkan pesaing menjadi target profit. Dan juga dapat memanfaatkan keuntungan monopoli dengan perbedaan teknologi. Dan juga dapat bereaksi terhadap pembatasan perdagangan seperti tarif sebagai pertahanan untuk menghindari hambatan perdagangan. Nah, motivasi yang kedua yaitu adalah biaya. Menjual produk utama di pangsa pasar baru dapat meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sepenuhnya skala ekonomi dan juga memanfaatkan faktor tenaga kerja dan tanah yang murah dengan menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, berarti intinya yang jadi motivasi ini pendapatan dan biayanya, begitu ya, Mbak? Ya. Ya, baik. Dan Terima juga kasih. kemudahan investasi seperti SSO, OSS, mohon maaf, atau online single submission yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui BKPM, dimudahkan melalui sistem tersebut, yaitu perizinan yang terpadu. Jadi semuanya sudah dapat dilakukan di situ, bisa dilakukan juga dengan online atau melalui web. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lia. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Permisi Mbak, saya mau izin bertanya ya. Ya. Kira-kira bagaimana upaya Indonesia mengatasi masalah FDI yang masih mendapatkan kritik dari investor? Seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Nah, pemerintah Indonesia dalam menghadapi kritikan investor, terutama
yang tertuang dalam GIC yang telah dipaparkan sedikit tadi, upaya pemerintah Indonesia ini melalui pemberian insentif dan insentif-insentif yang diberikan kepada investor. Selain itu juga pemerintah Indonesia dan BKPM itu sudah berupaya dalam memberikan atau membentuk kembali melalui online single submissions atau penanaman modal satu pintu yang langsung dibentuk agar semuanya terintegrasi dan tidak berbelit-belit oleh birokrasi ataupun jika dilakukan di daerah itu tidak memakan waktu yang lama gitu untuk prosesnya. Biasanya di daerah itu pada zaman dahulu masih sangat lama jika investor itu ingin melakukan sebuah penanaman modal di Indonesia untuk melakukan usaha atau mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik yang masih memakan waktu hingga 3 tahun. Nah, Indonesia melalui BKPM itu membuat sistem yang namanya adalah OSS atau Online Single Submission, yang di situ dapat banyak sekali kemudahan melalui bagaimana prosedur pendirian, regulasi, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga dalam menghadapi kritik investor, BKPM itu telah mendirikan sebuah kerjasama dengan BUMN, yaitu kawasan ekonomi kreatif di Batang untuk menarik investor yang lebih jauh lagi dengan menerapkan sistem harga tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan di Vietnam, yaitu masih berkisar mendapat keuntungan pada 5 tahun pertama untuk investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya bisa didiskusikan dengan BKPM dan regulasi yang ada di Indonesia. Seperti itu, apakah menjawab? Sangat menjawab sekali, Mbak, untuk pertanyaan saya. Terima kasih, Mbak. Webinarnya juga materinya sangat menarik. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Mohon maaf, itu menjadi pertanyaan terakhir dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang sangat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.